Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SC Farm Sumbawa, channelnya para petani dan peternak. Kali ini kita akan mereview tentang penyakit prolap yang sering dihadapin oleh para peternak. Sebelum kita memulai dan membahas masalah prolap, alangkah lebih baik mohon dari teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SC Farm Sumbawa, channelnya para petani dan peternak. Kali ini kita akan mereview tentang penyakit prolap yang sering dihadapin oleh para peternak. Penyakit prolap merupakan penyakit di mana kondisi rahim atau uterus ternak betina keluar dari tubuh pada saat ternak betina tersebut merejang. Penyakit ini biasanya dialamin oleh ternak betina yang sedang bunting. Kejadian dan kondisi ini akan selalu berulang kecuali dengan penanganan yang cermat. Pada khususnya prolap keluar dari badan melalui vagina secara total. Ada pula yang sebagian, dan biasanya peternak juga mengalami kesusahan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Adapun penyebab yang terjadi pada prolap ini, yang pertama, ternak selalu dikandangkan, itu yang biasa terjadi sehingga terjadinya penyakit prolap ini. Yang kedua, tingkat hormon estrogen pada ternak itu sendiri. Dan yang ketiga, tekanan intraabdominal saat berbaring. Yang keempat, kelainan genetik pada ternak itu sendiri. Yang kelima, ternak dikandangkan dengan bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan. Ini misalnya lantai kandangnya itu terlalu rendah di bagian belakangnya sehingga ternak mudah. Gejala-gejala yang bisa kita lihat dan bisa kita tanda atau cirinya, yaitu yang pertama, nafsu makan dan minum mulai turun itu sendiri. Dan yang kedua, ternak ini mengalami yang namanya gelisah, itu yang sering dihadapin oleh para peternak. Dan yang ketiga, ternak biasanya berbaring tetapi dapat pula berdiri dengan uterus menggantung ke belakang. Ini biasanya uterusnya itu keluar. Ini biasanya tergantung dan ini tidak terlalu berefek, cuman ada sedikit bercek darah atau segala macam. Dan yang keempat, selaput feses dan atau selaput melekus uterus terbuka dan biasanya terkontaminasi dengan feses, jerami besar, kotoran atau bekas-bekas makanan ataupun bekas-bekas pakan dan gumpalan darah. Ini biasa terkontaminasi. Namun itu bisa dibersihkan oleh para peternak ataupun dokter yang dipanggil nanti. Dan yang kelima, uterus biasanya membesar dan endemik, terutama bila kondisi ini telah berlangsung 6 sampai 4 jam atau bisa lebih. Ini biasanya terjadi pembesaran uterus. Dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan kita sebagai peternak untuk mengatasi atau mencegah prolap ini, yang pertama yaitu membuat desain lantai kandang yang tidak terlalu miring. Biasanya ini yang menjadi patokan utama untuk pencegahan dari prolap itu sendiri, karena apabila kita memelihara indukan yang sedang hamil, itu perlu kandang yang tidak terlalu miring. Dan yang kedua, kandang itu harus diumbar sehingga kandang ini terbiasa dan tidak terlalu stres nantinya.
Dan yang ketiga, kontrol manajemen pakan sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan sehingga menyebabkan over pada kondisi badan dan ternak mengalami yang namanya prolap ini. Dan yang keempat, jangan memelihara ternak yang pernah mengalami kejadian prolap vagina dan retal pada saat bunting. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai peternak yang ingin memelihara indukan. Kita harus betul-betul jeli melihat bagaimana kondisi indukan yang baik untuk menjadi induk untuk kita bisa peternak ya. Dan adapun untuk penanganan prolap itu sendiri, saran saya untuk para peternak harus menghubungi para dokter hewan yang ada di dinas maupun instansi lainnya maupun UPT untuk menangani yang namanya prolap agar diberi penanganan yang intensif sehingga tidak lagi terjadi ternak akan mengalami kembali yang namanya prolap ini. Namun ketika jarak yang jauh, misalnya peternak tidak bisa menghubungi dokter hewan, bisa peternak menangani sendiri. Ini saya kasih resep bagaimana cara peternak untuk menangani sendiri tentang prolap ini. Yang pertama, peternak harus mempersiapkan peralatan untuk penanganan. Yang harus disiapkan yaitu air bersih. Kenapa air bersih? Untuk membersihkan organ yang keluar tadi, vulva itu ya. Jadi uterus itu harus dibersihkan dulu sehingga bisa dimasukkan. Yang kedua, siapkan yang namanya es batu. Yang ketiga, peternak juga harus siapkan yang namanya alkohol. Yang keempat, siapkan jarum jahit dan tali rafia untuk menjahit vulvanya nanti. Kelima, cuci alat reproduksi yang keluar dengan air bersih, sekalian sisa plasma dan koporus letus disingkirkan sekalian, lalu perlahan-lahan kita memasukkan seluruh organ reproduksi itu ke dalam sampai semuanya masuk. Baru kita tekan mulut vagina, letakkan ternak pada alas tanah dengan posisi kaki depan lebih rendah daripada kaki bagian belakang. Hal ini dikarenakan untuk pencegahan sehingga tidak keluar lagi organnya, dan ini akan lebih bermanfaat untuk ternak kita. Dan selanjutnya, usahakan ternak berada dalam ruangan yang terbatas, tidak dapat memutar. Jadi ketika kita sudah melakukan atau menyiapkan kandang yang lebih miring di depan, jadi jangan sampai ternak ini memutar balik, bisa memutar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Sekian dari saya, mohon subscribe, like, and share untuk channel ini.